Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bu Husnul. Pada video kali ini kita akan membahas materi kedua pada pelajaran matematika di fase F, yaitu tentang sifat-sifat fungsi. Nah, sebelumnya tentang definisi fungsi. Fungsi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu relasi sedemikian sehingga setiap anggota himpunan A dipasangkan dengan tepat satu anggota himpunan B. Jadi, fungsi secara umum definisinya seperti ini. Lalu ada 3 sifat fungsi, yaitu yang pertama fungsi onto atau surjektif, yang kedua fungsi satu-satu atau injektif, dan yang ketiga ada fungsi korespondensi satu-satu atau fungsi bijektif. Fungsi onto atau surjektif jika untuk setiap B elemen B maka terdapat A elemen A sehingga FA sama dengan B. Maksudnya adalah setiap anggota kodomain punya pasangan pada domain. Nah, di sini kita lihat ciri-ciri untuk fungsi onto atau fungsi surjektif, daerah hasilnya atau range-nya itu sama dengan daerah kawannya atau kodomain. Nah, contohnya, manakah yang termasuk fungsi surjektif? Nah, ini ada 2 gambar yang diberikan. Nah, coba kita lihat manakah di sini yang termasuk fungsi surjektif. Syaratnya daerah hasil atau range sama dengan daerah kawan atau kodomainnya. Nah, untuk bagian A, X, Y, Z, daerah kodomainnya X, Y, Z, daerah hasilnya atau range-nya juga X, Y, Z ya. Jadi, untuk bagian A itu termasuk fungsi surjektif atau onto karena daerah hasil sama dengan kodomain. Nah, bagaimana dengan yang bagian B? Ya, di sini kita lihat ada angka 4 yang tidak mempunyai pasangan. Berarti daerah hasilnya cuma 2 dan 6, sedangkan daerah kawannya 2, 4, 6. Berarti untuk bagian B dia bukan fungsi surjektif karena daerah hasilnya tidak sama dengan kodomain. Nah, ini yang pertama ya, Nanda. Selanjutnya yang kedua ada fungsi satu-satu atau injektif. Nah, fungsi A ke B disebut fungsi satu-satu atau injektif jika setiap anggota A mempunyai pasangan yang berbeda pada anggota B. Nah, di sini tidak perlu semua anggota B itu mempunyai pasangan anggota di A ya. Nah, agar kalian lebih paham, nah sekarang manakah yang termasuk fungsi injektif? Nah, di sini syaratnya setiap anggota A harus mempunyai pasangan yang berbeda ya. Pasangannya harus beda di daerah domain ini, harus pasangannya beda pada anggota B. Nah, untuk bagian A kita lihat domainnya 1, 2, 3, dia punya 1 pasangannya R, 2 pasangannya P, 3 pasangannya Q. Berarti domain di sini mempunyai pasangan yang berbeda pada anggota B, sehingga bisa disimpulkan bahwa untuk bagian A dia termasuk fungsi injektif karena setiap anggota domain yaitu 1, 2, 3 itu memiliki pasangan yang berbeda pada kodomain. Nah, bagaimana untuk bagian B? Nah, di sini kita bisa lihat 2 dan 3 itu mempunyai pasangan yang sama yaitu R. Nah, ini termasuk fungsi namun bukan termasuk fungsi injektif ya, karena ada anggota A yaitu 2 dan 3 yang memiliki pasangan yang sama pada kodomain. Ya, jadi ini termasuk fungsi biasa saja ya, tapi bukan fungsi injektif. Selanjutnya yang ketiga ada fungsi korespondensi satu-satu atau bijektif. Nah, kapan dikatakan dia fungsi bijektif? Apabila fungsi tersebut merupakan fungsi surjektif sekaligus fungsi injektif. Nah, jadi ini penggabungan dari yang kedua tadi ya. Jadi yang pertama syaratnya daerah hasil atau range sama dengan daerah kawan atau kodomain. Yang kedua, setiap anggota B mempunyai pasangan tepat satu saja pada anggota A. Nah, bagaimana contohnya? Nah, mana yang termasuk fungsi bijektif? Nah, coba kita lihat yang mana yang daerah hasilnya sama dengan kodomain dan punya anggota B-nya punya pasangan tepat satu pada anggota A.
Nah, kita lihat di sini yang termasuk fungsi bijektif nomor 1, nomor 2 Q-nya tidak punya pasangan, berarti bukan fungsi bijektif. Nomor 2 juga S-nya di sini tidak punya pasangan, berarti dia bukan fungsi bijektif. Nah, dari di sini 4 termasuk fungsi bijektif ya, karena daerah hasil sama dengan daerah range dan anggota kode mainnya, anggota B itu punya pasangan tepat 1 di anggota A. Jadi fungsi F ini ya, fungsi F dan fungsi K nomor 1 dan 4 itu merupakan fungsi bijektif karena setiap anggota domainnya mempunyai tepat satu pasangan di kode main dan berlaku sebaliknya. Jadi satu punya pasangan yang berbeda yaitu R, 2 pasangannya Q, 3 pasangannya P. Ya, seperti itu. Next, untuk G dan H, fungsi G dan H nomor 2 dan 3 itu bukan merupakan fungsi bijektif karena ada anggota kodomain yang tidak mempunyai pasangan. Oke, jika Anda dimengerti perbedaannya. Oke, sekian dulu materi untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.